Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dimanapun berada. Salam sejahtera buat kita semua. Salam semangat, salam sehat. Ketemu lagi bareng saya Taufan Akbari di Golden Hour. Ini adalah IG Live Series volume yang ke-28. Dan siang hari ini tentunya spesial sekali. Wah, sampai beribet gitu ya. Kita akan ngobrol dengan salah satu sosok muda yang berkiprah di dunia pendidikan, khususnya di institusi perguruan tinggi. Nah, buat teman-teman yang sudah tahu sosok ini dan pastinya sudah tahu karena sosok beliau sudah beredar profilnya, lalu juga sangat inspiratif begitu ya. Siang hari ini saya akan ngobrol dengan Mbak Rektor, Bu Rektor Risa Santoso ya, yang merupakan Rektor Institut Asia Malang dan Praktisi Pendidikan. Dan bersyukur beliau sudah bersama saya pada siang hari ini. Saya akan langsung 28 dan langsung ini dari Malang sepertinya. Halo, Selamat siang. selamat Apa siang. kabar? Saya Saya baik. mohon izin ini manggilnya Bu Rektor atau boleh Mbak Risa, lebih enak bagaimana? Boleh, Mbak Risa aja boleh. Oh, baik, izin. Baik, Mbak Risa, terima kasih. Mbak Risa, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak dan sebelumnya salam kenal. Saya Taufan Akbari. Inilah kecanggihan teknologi ya. Kita belum sempat ketemu tatap muka, tapi karena Langsung komunikasi lewat dan kita Zoom. bisa Iya. terhubung. Iya, ya saya jujur terinspirasi dengan kisah dan ceritanya Mbak Risa yang sudah banyak sekali beredar di mana-mana dan saya juga bersyukur Mbak Risa bisa berbagi inspirasi pada kita siang hari ini di Golden Hour. Dan topiknya juga menarik, Mbak Risa. Topiknya ya adalah kepemimpinan dan masa depan institusi pendidikan. Ini langsung dengan sosok muda di bidang pendidikan. Dan mohon izin, Mbak Risa, sebelumnya kalau boleh saya membacakan profil. Apakah boleh Boleh sebelum kita mulai banget. diskusi? Silahkan, silahkan. Baik, Silahkan. siap. Jadi teman-teman yang bergabung pada siang hari ini dan akan nanti mendengarkan tayang ini, beliau namanya adalah Bu Risa Santoso, BA.ME. Ini sarjana apa? S2-nya education ya, Mbak ya? Pendidikan ya? Benar, Master of Education. Uh, ya, Master of Education. Dan beliau pada tanggal 2 November 2019 lalu terpilih dan dilantik menjadi Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Dan beliau S1 di University of California, Berkeley, di bidang ekonomi dari tahun 2012 sampai 2014. Dan beliau lanjut di Harvard University Graduate School of Education untuk program S2 Magister pada tahun 2014-2015. Nah, lalu setelah itu beliau kembali ke tanah air. Ini menurut berita yang saya ambil, mohon izin Mbak Risa kalau salah dikoreksi langsung. Boleh, boleh. Nanti saya Ya, koreksi kok ada yang ya, salah. boleh. Jadi beliau sempat menjadi tenaga ahli muda di kantor staf presiden KSP dan di periode 2015 Agustus sampai Februari 2017. Dan Mbak Risa merupakan inisiator dari Asia Entrepreneurship Training Program yang merupakan program akselerasi kerjasama dari Swiss dan Indonesia. Nah, hari ini kita akan bicara banyak hal, akan banyak dapat inspirasi, perspektif, ya, bagaimana Waduh, ini tantangan pendidikan luar biasa, Mbak Risa. Makanya saya mau belajar, mau mendengar cerita, boleh ya? boleh banget. Maka ini kayaknya kita nggak harus dari saya ini. LSPR aja keren banget. Saya udah mampir dua kali. Dan keren banget. Oh, kapan mampirnya? Sudah mampir ke kampus saya, Mbak? Kapan itu? Benar. Yang kayaknya satu blok ruko semuanya itu kan ya? Bener ya? Iya, betul, di Sudirman Itu Park. Em, waduh, 2 tahun lalu, setahun lalu, 2 tahun laluan deh. 2 tahun lalu. Ada jadi Sama pembicara temen-temen atau apa? jadi sama teman-teman dari kampus kita ketemu di sana untuk sharing sama-sama. Jadi kayak apa Oh, ya baik. istilahnya ya, studi banding gitu. Itu saya Oh, ikut studi waktu itu. banding. Sebelum saya Waktu jadi itu rektor. belum sempat berjumpa kita berarti. Baik, Benar. Ini nah, udah jadi Mbak, itu izin bertanya-tanya sharing ya. dulu. Kenapa? Boleh, boleh, silahkan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, nah, boleh ya. Nah, saya kasih prolog dulu nih, karena memang kalau bicara pendidikan itu sangat amat kompleks dan banyak chapternya. Nah, tapi saya mau kasih apa prolog bahwa teman-teman
bonus demografi itu di tahun 2020 sampai 2036 itu akan mencapai 52% usia produktifnya dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi we talk about a bunch of young people dengan jumlah yang sangat besar yang akan menghuni masa depan Indonesia. Nah ini kan jumlah ini kan nggak hanya sekedar jumlah ya, bahwa kuantitas harus dibarengi sama kualitas. Nah kalau kita bicara kualitas, we always talk about education. Nah, kalau saya mengutip dari Kemendikbud, ya ada 8 tantangan pendidikan di Indonesia. Akses pendidikan, ada karakter, ada perkembangan teknologi, ada perubahan demografi, ada indeks literasi di bidang pengetahuan, ada kebudayaan yang masih rendah, ada kemampuan integrasi internet, dan jumlah pengangguran yang besar. Dan saya pikir ini tantangan yang harus dihadapi bersama-sama. Nah, pertanyaan pertama untuk Mbak Risa. Nah, ini kita mulai dari pertanyaan personal dulu, Mbak Risa. Oke, Apa yang membuat Mbak Risa akhirnya ingin terjun ke dunia pendidikan? Karena jebolan Ivy League ini kan consulting, wah, mau gitu jadi ya. entrepreneur, ya kan itu kan apa Tapi saya sendiri mindsetnya. waktu masuk di S2 sebenarnya saya kan ngambilnya bidang pendidikan ya. Jadi dari Oh, awal oke. jadi yang mungkin yang lucu itu gimana S1 saya dari ekonomi. Jadi waktu S1 saya ngambil ekonomi. Terus waktu Ya, S2 saya akhirnya ngambil pendidikan gitu. Dan baik. itu kan kayak nggak linear ya kalau kita ngomongnya di Iya, perdosenan gitu. ya, betul, Cuman ya betul. waktu itu memang pas tertariknya itu di sana dan waktu S1 memang kan saya ngambil minor. Jadi Hmm, kayak dikasih khusus gitu untuk pendidikan. Dan waktu itu saya ngerasa memang kalau misalnya kita tuh mau melakukan suatu perubahan yang gede, mau nggak mau tuh pasti ada pendidikannya. Unsur pendidikan itu penting banget gitu. betul. Jadi makanya waktu itu akhirnya saya masuk S2 dan waktu itu ngambil pendidikan. Jadi interestnya memang udah dari waktu S1 S2-an gitu. Oke, Juda. Nah, itu moment of apa? Moment of inspirationnya itu dapat dari mana? Apakah dari orang tua atau memang ingin meneruskan di pendidikan atau memang ada your personal calling gitu, Mbak Barisa Kalau untuk ini? aku sendiri itu sebenarnya tertarik sama gimana caranya kita ini bisa belajar dan mau belajar gitu loh. Kayak even kayak Hmm, how we learn. Dan aku kayak ngerasa ya, banget kalau misalnya kita itu even waktu kita sudah tua pun, kita sudah sekarang pun ya udah jadi dosen pun itu kayak we never stop learning gitu loh. ya, betul. Karena semuanya itu selalu berubah terus dan selalu kayak kita ini ada perkembangan baru terus. Dan waktu itu aku kayak tertarik banget sama apa yang namanya kayak adult learning. Jadi kalau misalnya learning Mhm, tapi buat orang yang udah kuliah atau yang udah higher education ataupun mungkin yang udah lulus yang mau belajar ulang gitu. ya, Jadi waktu itu kayaknya itu mungkin yang buat aku jadi tertarik banget. Tapi jadi nggak bisa tertarik banget. dipungkiri, iya nggak bisa dipungkiri juga kakek nenek saya dulu guru SMP SMA. Terus Mhm, ayah saya sendiri seneng banget ngajar dan ngajar di mhm, universitas juga. Jadi ya pasti baik. ada dampaknya dari situ juga lah ya. Jadi pasti Dampaknya ada dari situ juga ya. spillover Baik, di baik. situ. Benar. Nah, menarik. Nah, Mbak, kalau kita bicara pendidikan dan tentunya menjadi rektor itu kan tugas yang tentunya sangat challenging sekali. Banyak hal, mulai dari ngurusin tridharma, ngurusin rasio dosen, ngurusin capaian dan lain-lain, belum lagi mengikuti konsep dari Merdeka Belajar dan lain-lain. Nah, menurut Mbak Risa sebagai seorang rektor, tantangan dunia pendidikan yang harus menjadi prioritas saat ini apa sih? Terutama di perguruan tinggi lah gitu. Sekarang ya, ini kayaknya kalau misalnya kita ngobrol Januari lalu, mungkin jawaban saya sekarang agak berbeda dengan sekarang. Kita sekarang udah kayak terdampak dengan semuanya learning ini, kayaknya sekarang yang paling penting itu gimana caranya with all the changes, itu pembelajaran masih terjadi. Jadi balik lagi ke basic banget tuh. Baik, survival mode lah. Benar, apalagi sekarang ini kan kita udah masuk di stage di mana kayaknya Jakarta balik merah lagi gitu ya. For a Ya, university aslinya tuh memang kita uh, programnya itu kebanyakan offline. Jujur di kampus saya yang online tuh baru 2-3 kelas waktu pertama kali sebelum kita pandemi. Yang baik. fully online ya. Mhm. Nah, kalau misalnya kita benar-benar shifting dari online ke offline, di mana anak-anak yang ikut itu aslinya juga mindsetnya itu apa ekspektasinya itu kita offline ketemunya gitu, tapi malah akhirnya kita ketemunya Hmm, online. Itu yang menurut aku akhirnya
jadi susah banget dan berat banget. Gimana caranya sekarang kayak learning experience itu masih terjadi dengan baik gitu meskipun itu online. Oke, baik. Nah, balik lagi ke Mbak Risa. Aku pengen tahu how we compare the quality of education dari perspektif seorang lulusan Harvard dengan apa yang Mbak lihat sekarang di Indonesia. What is the big difference in term of anything? Ya, mungkin apa yang Mbak bisa sharing lah dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang dengerin begitu. Silakan, Mbak. Aku ngerasa eh, jadi waktu aku masuk di Harvard, aku tuh waktu itu programku namanya Learning and Teaching. Dan kebanyakan Mhm. orang-orang yang ikut di sana itu guru SMP, SMA, lalu ada juga kepala sekolah. Jadi Mhm. orang-orang yang memang interestnya itu sama learning and teaching gitu. Dan waktu Mhm. itu kayaknya ini aku ngerasa banget kalau di sana itu changes-nya itu happens faster, meskipun sama-sama kayak ada sama-sama birokrasi, sama-sama harus di sana Ya. harus reporting to district, kalau di sana kan gitu ya. Tapi kalau Mhm. misalnya kampus itu mau membuat, bukan kampus sih, dari SD pun ya, itu di sekolah itu mau Mhm. membuat sebuah perubahan, Mhm. sebuah kayak metode yang different, itu kayak very welcome. Dan menurut aku kayaknya banyak trial and error yang di sana itu jauh lebih cepat terjadi daripada di sini gitu. Dan mungkin itu Ah, ya, oke. ngelihat ya perbedaannya di dalam institusinya sendiri ya. Kalau Kalau dari sisi kompetensi, kapabilitas, mindset, critical thinking dan sebagainya gimana, Mbak? Kalau kita bicara kualitas generasi muda ya, mahasiswanya lah gitu. kalau aku di sini tuh sekarang udah way better menurut aku ya. Cuman Hmm. Hmm. mau nggak mau Indonesia tuh merasa masih benar-benar menitik beratkan itu ke menghafal. Kalau misalnya kita itu kalau ada satu pertanyaan jawabannya tuh ya satu, either kamu salah atau kamu benar Mhm. gitu. Padahal actually Yes. in life kan nggak ada yang kayak gitu ya. Kayak kita sekarang mau ngomong apa yang benar apa yang salah aja susah gitu. Apakah kita bisa Mhm. secara definite ngomong gitu loh. Dan aku ngerasa kayak that kind of mindset itu yang kayak kalau either kamu you're right or you're wrong. Jadi kayak either you're successful or you're not. Padahal kan aslinya enggak gitu. Semuanya kan diproses gitu. Dan aku ngerasa benar katanya Mas Taufan itu adalah untuk gimana kita tuh bisa lebih critical thinkingnya di onin gitu ya. Bisa Asah. berpikir Hmm. dengan lebih dengan lebih apa ya? Dengan lebih lebih Tajam. tajam bener dengan lebih tajam. Hmm. Oke, nah ini kan masalah yang sebelumnya kita hadapi dalam situasi normal. Udah kita masih struggling dengan kondisi kayak gitu, kita kena COVID dan krisis yang luar biasa sampai sekarang. Nah, Bener. apalagi sekarang nih saya info kemarin ya dari Mas Menteri lewat kemarin kan ada sosialisasi, terdapat ratusan ribu sekolah ditutup, 68 juta siswa belajar dari rumah, 4 juta guru belajar jarak jauh. Wow, it's such a big numbers and ini challenging sekali. Nah, ini kalau di dunia SD sampai SMA. Kalau di perguruan tinggi lah, mungkin di ranahnya Mbak Risa. How you deal with this kind of situation, Mbak Risa? How approach ke dosen, pendekatan ke mahasiswa, and how you make sure everything is okay? Silakan. Kalau aku ngerasa memang ini tuh ya itu tadi balik lagi kayak pertanyaan pertama yang kita ngomongin apa sih Iya. problem yang berat. Kalau saya dulu aku tanyain itu pasti aku bilangnya kayak oh ya itu adalah kita disparasi kayak different of education di kota sama di luar gitu ya karena kan beda banget Hmm. kualitasnya dan kayak aksesnya juga memang susah untuk mendapatkan quality education misalnya mau nyari yang sama-sama Jakarta itu kan susah banget kalau nggak di kota gitu di kota gede terutama. Mhm. Eh, dan menurut aku mungkin ya ini somewhat related ya, karena sekarang pun akses Hmm. internet Ya. itu kalau di luar kota itu jauh lebih kayak berat gitu. Dan mau nggak mau, kalau aku sendiri sebagai rektor, akhirnya aku harus meminta teman-teman dosen untuk sama-sama kita mencoba hal-hal baru yang gimana caranya kita itu meskipun sekarang kita banyak trial and error-nya, itu kita terus mencoba eksperimen dengan cara yang lebih baik gitu. Kayak misalnya pakai aplikasi, misalnya Kahoot, Quizzes, ataupun yang lain-lain. Gimana sih Ya. caranya kita tetap make learning happen, meskipun kadang-kadang kita nggak even pakai video call. Dan honestly kita sekarang membatasi gitu untuk teman-teman di semester lalu ya.
untuk mereka-mereka itu setiap kelasnya dibatasi untuk Zoom hanya bisa 2 kali karena keberatan di kuotanya gitu. Dan di tempat Baik. kita pun banyak anak-anak yang tinggalnya itu di luar kota dan balik ke rumah orang Hmm, tuanya itu di kabupaten, di provinsi, yang akhirnya agak susah untuk mendapatkan koneksi internet yang lancar. Gitu. baik. Nah, berarti sekarang kuliahnya di Institut Asia ini sudah 100% ya Mbak ya online atau ada hybrid? Jadi untuk semester lalu kita fully online, tetapi kita ada Mhm. kelas tambahan untuk Mhm. kelas-kelas praktek kita. Jadi kita ada Hmm. kelas prakteknya itu kita buat waktu itu beberapa sesi setiap mata pelajaran dan beberapa sesi yang bisa diadakan secara offline. Tapi semuanya mau nggak mau backupnya pasti ada di online. Nah, masih ada di online. Baik, Mbak. Sekarang Hmm. kita ngobrol tentang Merdeka Belajar. Nih buat teman-teman yang mungkin belum belum terlalu mengikuti update tentang Merdeka Belajar, sedikit saya mungkin review lagi bahwa Merdeka Belajar adalah satu kebijakan yang dikeluarkan sama Mas Menteri Nadiem dan jajarannya. Narasinya kurang lebih memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka birokratisasi, dosennya juga dibebaskan dari birokrasi yang Mau belit-belit ya? katanya, dan mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang disukai. Wah, luar biasa ya. Jadi ibarat kita apa ya? Ini sedang diterjemahkan ke berbagai macam konteks begitu. Mungkin Mbak Risa ada pandangan lain nggak soal ini kira-kira tentang Merdeka Belajar? Pandangan lain. Menurut aku sebenarnya spiritnya Merdeka Belajar itu really good gitu, di mana kayak Mhm. kita ini mau gimana caranya balik lagi kayak tadi ya, kayak gimana changes itu lebih cepat happen karena semua ini kan kalau kita Ya. mau apa ya diregulasi itu kan biar movementnya lebih cepat, actionnya lebih cepat, executionnya bisa terjadi Iya. gitu ya. Jadi spiritnya menurut aku tuh udah keren banget. Cuman mungkin sekarang itu gimana caranya kita mengeksekusikan itu di lapangan dengan oke gitu, dengan hasil yang oke, dengan perubahan yang banyak banget terjadi. Mhm, Kalau mhm. kita mungkin di PTS lebih lebih ada beberapa yang nggak terdampak, misalnya apa namanya yang khusus untuk PTN ya. Tapi bayangkan kalau misalnya Mhm, PTN pasti jauh lebih banyak lagi yang a lot of things happening mhm. at once. Iya. Jadi ya itu sih, cuma susah dieksekusinya menurut saya. Dan kayak Tapi kejelasannya itu mau seperti apa. iya, jadi proses memang menerjemahkan konsep ini menjadi real actionnya, turunannya seperti apa. Dan ini menjadi PR kita bersama sebenarnya. LSPR sedang proses, kita semua sedang proses. Intinya kita ingin kualitas generasi yang lebih baik ya Mbak Risa ya. Dan Benar, ini benar banget. relate nih dengan pertanyaan saya yang selanjutnya, konsep link and match. Nah ini menarik banget ya, antara dunia industri sama dunia kerja. Apalagi sekarang world is moves so fast, super fast ya. Ibarat kita lagi ngebut di tengah tol, tiba-tiba suruh berhenti karena COVID. Makanya ini apa ya, narasi generasi Z ini menjadi lost generation semakin kenceng Mbak kalau menurut saya. Karena saya baca beberapa gitu ya, bahwa ini generasi ini kalau kita tidak take care banget, terutama di ya ini kuliah yang sekolah segala macam, ini akan menjadi lost generation dan ini akan jadi ancaman bangsa gitu. Nah, gimana Mbak melihat situasi ini yang kayaknya serem banget gitu? Kita ngobrol santai lah. Iya, Kira-kira gimana menurut Mbak iya, Risa ya? kita nyantai aja lah ya ngobrol Iya. mengenai hal ini. Uh, Dan sama-sama uh, kita uh. ini sambil ngobrol tuh kan sambil brainstorming sebenarnya ya. Kira Betul, depannya betul, betul, gimana. betul. Jadi mungkin kalau nanti ada ide dari LSPR, dari Mas Taufan, nah kita bisa sharing-sharing. Pasti, siap, siap. Kalau saya sendiri sih memang agak berat sekarang ya, terutama teman-teman Hmm. yang mungkin terdampak secara ekonomi oleh keluarganya di keadaan seperti ini. Jadi akhirnya balik ke mindset, oh ya udahlah daripada repot-repot belajar mendingan kerja langsung. Atau kalau misalnya udah sekali udah di tengah sekolah lalu kayak ya udahlah ngapain aku ngelanjutin lagi, sekarang semuanya online mendingan nggak usah datang. Ada beberapa yang aku merasa itu seperti itu, kayak aduh kalau online aku nggak bisa belajar gitu, kayak that kind of mindset yang menurut aku bahaya banget. Dan ya itu tugas kita sebenarnya, gimana caranya kita bisa change that mindset kalau sebenarnya online pun itu kamu bisa belajar. And
truly believe that karena aku kayak berapa kali ngambil kelas online dari dulu sebelum zaman-zaman COVID. Dan menurut aku kalau memang kita benar-benar pay attention, itu sebenarnya can be very effective gitu. Jadi itulah gimana caranya kita ini sama-sama untuk change mindset kalau misalnya orang-orang ini harus tetap keep learning, dan mau nggak mau setelah COVID pun nggak ada, menurut aku masuk ke dunia kerja itu kita tetap aja harus kayak try to learn a lot of things, dimana kayak katanya Mas Afan tadi ya, ini dunia berubah terus setiap berapa saat. Jadi ya itulah berat di tugas kita gitu. Kalau menurut Mas Iya. Afan sendiri, Kalau menurut gue ya itu tadi bahwa satu, saya juga sepakat dengan konsep kemerdekaan belajar bahwa memang hari ini mahasiswa perlu diposisikan dari dosen sendiri itu sebagai mentor, rekan, dan fasilitator. Karena everything is there, semuanya sudah ada. Tinggal bagaimana kita mungkin yang lebih dulu lahir memberi petunjuk jalan supaya mereka tidak ketemu dengan masalah yang sama dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dealing with mental, atau menurut saya yang penting dari generasi muda sekarang adalah resilience ya. Kemampuan untuk bisa menghadapi situasi-situasi yang tidak pasti, yang kita sebutnya era sekarang VUCA ya Mbak ya, volatile, uncertainty, dan sebagainya begitu. Nah jadi kalau menurut saya lebih bagaimana peran kita membentuk mental ini, mental yang ketika terjun mereka sudah benar-benar bisa reliable dari sisi kapabilitas intelektual, emosional, sama ya adaptasinya gitu ya. Bisa adaptasi, betul. Exactly, betul banget. Nah, kalau misalkan pengalaman Mbak Risa nih di misalkan pengalaman kuliah di luar negeri begitu ya. Nah, bagaimana sih Mbak proses pembentukan mental atau karakter ya, kita bicara character building begitu. Itu gimana sih di sana? How they shape their character? Saya kan sampai SMA masih di Indo ya. Jadi mungkin sharing yang waktu aku kuliah aja. Menurut aku di sana itu tipe yang lebih mandiri sih. Kayak sebenarnya lumayan mirip sama Merdeka Belajar. Kayak aku ngerasa kayak banyak yang dari Merdeka Belajar itu yang aku ngerasa kayak I can relate gitu. Jadi kayak misalnya kita itu diminta untuk mandiri, untuk kayak responsible with our own learning gitu. Jadi misalnya kita mau ngambil kelas-kelas lain yang mungkin bukan major kita, it's very possible gitu. Dan di sana di tempat saya kuliah itu nggak ada yang namanya sistem paketan. Kalau misalnya kita mau belajar sesuatu, ya udah ini ada opsinya. Kamu mau ngambil major economics, untuk kamu lulus kamu harus berapa SKS, terus beberapa kelas di sini, beberapa kelas di kategori sana, beberapa kelas yang lain kamu terserah. Jadi kalau misalnya aku mau sesuatu, I can build on my interest gitu loh. Dan nggak harus bener-bener diatur kayak A, B, C, D, E gitu. Dan menurut aku itu mungkin salah satu yang penting gitu, karena in a way kita jadi responsible sendiri, dan kita mau nggak mau waktu di kelas itu kan apa yang kita interest ya, jadi juga pasti lebih bekerja keras gitu loh, daripada kalau misalnya kita terpaksa untuk memasuki sebuah kelas yang kita tuh aslinya nggak suka gitu. Betul. Dan sebenarnya kalau saya sepakat sekali sama Mbak Risa. Jadi kalau kita bicara Merdeka Belajar ini terimplementasi dengan baik dengan berbagai nanti strategi taktis dari masing-masing institusi pendidikan, larinya bahwa nanti kualitas generasi kita akan bisa mempraktekkan 21st century skill itu yang kompleks, problem solving, critical thinking, collaboration, exactly, segala macam. Force, betul, ya, force, betul banget. Jadi ujung-ujungnya ke sana. Makanya I think Mbak Risa ada di posisi yang sangat tepat untuk merubah bangsa, karena kalau kita bicara salah satu tujuan luhur ya, di sini saya mengutip pendidikan adalah memang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kan mencerdaskan kehidupan bangsa, itu kan konsep yang sangat besar dan abstrak.
Tidak semudah itu. Indonesia besar sekali. Tidak sesederhana mengelola negara-negara yang mungkin jumlahnya lebih kecil begitu. Jadi kalau menurut saya pendidikan itu kerja bersama ya Mbak Risa ya. Nggak mungkin cuman Kemendikbud, nggak mungkin cuman dosen atau rektor, tapi ini kerja kolektif menurut saya. Nah, oleh karena itu saya mau nanya lagi, Mbak Risa, ini sinyal positifnya adalah semakin banyak teman-teman muda yang mau jadi pengajar, Mbak Risa, mau jadi dosen. Ini trennya kelihatan nih 2-3 tahun, nah mungkin 4 tahun. Teman-teman saya misalnya, teman-temanku yang memang corporate mindset banget lah gitu. Habis lulus mau mengabdi ke korporat, lalu PNS segala macam, belakangan bro, kayaknya kok enak lihat lu ngajar ya, ketemu mahasiswi awet muda segala macam, kayaknya happy terus ngajar segala macam. Gue mau dong gitu, gue mau ngajar gitu, ya kan? Gimana tuh syarat-syaratnya, ya kan? Ya udah kan berarti kalau mau jadi dosen S2 dulu, terus begitu dilihat dulu pengalaman praktisnya, lalu nanti ke depan mau seperti apa, mau jadi part time atau full time. Nah, gimana nih menurut Mbak Risa melihat fenomena anak muda yang mau jadi dosen dan sudah melek intelektual untuk saling mencerdaskan satu sama lain? Silakan, Mbak. Wah, menurut saya itu keren banget sih. Dan saya ini sebenarnya kepingin lebih kayak LSPR nih, yang punya banyak banget praktisi yang mengajar. Itu salah satu yang benar-benar mungkin salah satu goal saya. Gimana caranya lebih banyak praktisi yang ngajar di Institut Asia gitu ya. Karena aku rasa kita ini pasti harus terus update ilmu ya. Dan mereka yang bisa menjadi praktisi yang memang sadar, oh aku ini kepingin nih ngajar itu nggak karena terpaksa ya, bukan kayak bukan jurusan ya, profesi yang terpaksa itu pasti dampaknya jauh lebih besar buat mahasiswanya gitu. Dan kalau misalnya mereka bisa kerja sambil kadang-kadang ngajar, itu pun aku kayak very welcome dan I think that's a very good move gitu. Untuk sama-sama ada pengalaman, jadi yang diceritakan yang nanti akan diajarkan itu semuanya benar-benar relevan dan balik ke apa yang tadi Mas Afan bilang tentang link and match gitu. Jadi itu malah keren banget. Kalau bisa lebih banyak anak-anak yang mau belajar jadi dosen, jadi guru, wah itu keren banget. Sudah mulai ini teman-teman ya. Jadi apalagi sekarang zamannya orang tuh bicara tentang mindfulness, lalu kita bicara redefining your life goals gitu ya. Banyak kesadar, iya ya gue punya banyak uang, karir bagus segala macam, ujung-ujungnya apa ya hidup gue, apakah udah meaningful segala macam gitu. Nah singkat cerita, saya sering terperangkap dalam perbincangan seperti itu. Nah mereka sadar betul bahwa hidup yang bermanfaat itu hidup yang berbagi sama orang lain, dan salah satunya lewat jalur pendidikan, pendidikan gitu. Nah menurut Mbak Risa nih, saya juga mau bicara soal prioritas, Mbak. Apa yang menjadi prioritas Mbak saat ini di Institut Asia Malang begitu? Apakah SDM-nya, apakah silabus, atau hal-hal lain yang mungkin mungkin ke depan bisa ada potensi kolaborasi gitu ya? Silakan Mbak Risa. Kalau aku sendiri itu yang paling pertama kayaknya fokus gimana caranya membuat kultur yang baik di Institut Asia sih, dimana kita ini saling sama-sama mempunyai inisiatif yang baik. Orang-orang ini tidak takut untuk mempunyai inisiatif dan memulai sesuatu yang baru. Meskipun itu pastinya ya dalam tujuan yang sama, visi yang sama gitu. Jadi memperbaiki culture ini mungkin salah satu culture ya saya di sini gitu. Karena menurut saya dengan culture yang baik itu dampaknya akan banyak banget gitu. Exactly. Juga apakah itu mungkin ke rekan-rekan kerja, I'm pretty sure with the right culture itu kerjasama dengan industri akan jauh lebih mudah gitu loh. Dan kayak nggak terhambat sama mungkin nanti birokrasi ataupun nanti mungkin jalan yang SOP yang panjang-panjang, tapi bisa dengan culture yang baik itu a lot of things can happen. Nah, ini sebelum kita menuju komentar dan pertanyaan dari teman-teman, nah terakhir dari saya sebelum nanti kita diskusi lagi, emang budaya seperti apa Mbak yang mau di-create? Pengen tahu, karena gini, ini tantangan kita terutama kita mungkin seumur lah, atau mungkin nggak beda jauh. Gap ya antara generasi itu luar biasa Mbak. Kalau di dunia birokrasi pemerintahan aja luar biasa sekali ya. Di pendidikan juga seperti itu ya. Yang profesor, lalu dosen senior, segala macam. Tiba-tiba ada anak muda yang tiba-tiba memimpin
dengan segala macam ide kreatif dan sebagainya, mencoba untuk mempercepat dan lain-lain. Nah, how you blend with that situation, Mbak? Nah, ini pertanyaannya adalah, emang culture yang kayak gimana sih yang mau di-create? Kalau aku sendiri itu culture yang mungkin apa ya, directed autonomy gitu mungkin the word ya. Jadi gimana caranya Directed. mereka jadi kayak dengan tujuan yang sama tetapi mempunyai kebebasan untuk punya dosen punya proyek sendiri ataupun punya kerja sama. Ini kok kayaknya proyek sendiri kayak konotasinya buruk. Maksud saya kayak things yang bagus karya baru gitu. Atau misalnya mau mendevelop something dan aku ngerasa beberapa kayak aku terakhir ini lumayan happy sih karena ada beberapa dosen aku yang aku ngerasa itu kayak udah bisa berinisiatif tiba-tiba waktu ngobrol lagi sama aku kayak sudah ada kerjasama internship sama luar negeri yang sebelumnya aku ngerasa kayak nice. gitu. Tapi kayak those kind of things itu kayak satu aku ngerasa meningkatkan ownership mereka ya jadi ownership to the project itself pasti great ownership bagus dan juga ide-ide baru yang mungkin kalau saya sendiri berpikir itu nggak sampai sana dan honestly one person itu susah banget untuk execute a lot of things gitu. Jadi mau nggak kayak ya ini the power of the many gitu lah yang menurut aku pasti akan bisa meningkatkan sebuah institusi atau organisasi. Yes, very good answer, Mbak. Sekarang kita ngobrol sama Mas Willy. Siang Bu Rektor Risa, sangat menginspirasi sekali perbincangannya. Terima kasih, Mas. Boleh bertanya bagaimana strategi Institut Asia dalam perkuliahan untuk mahasiswa baru tahun ini? Silakan, Mbak. Mahasiswa baru tahun ini, ya itu sih memang kita lumayan pusing sih karena berapa kali udah bikin terus ganti gitu karena keadaannya nggak menentu gitu ya. Saya agak bingung akhir-akhir ini apakah kayak can we really kayak make this fix gitu loh. Kalau enggak paling yang bisa benar-benar fix itu online. Tapi so far itu kita sekarang itu sih caranya kita masih ada hybridnya. Jadi terutama untuk mahasiswa baru ya karena agak susah buat kita untuk sama sekali nggak touch base sama mereka di mana sebenarnya institusi kita itu kan bukan UT ya. Kalau UT memang mungkin semuanya ekspektasinya sudah kayak oh iya aku online school. Tapi kayak balik lagi ekspektasinya orang-orang yang daftar di kampus kita itu nggak kayak gitu. Dan banyak yang dari kota-kota lebih kecil dari kota Malang dan kayak honestly nggak tersupport segitu baiknya gitu. Jadi kita bakal ada pertemuan yang semuanya itu di backup online, tetapi ada beberapa kelas pertemuan offline. Sepertinya kayak gitu sih untuk saat ini ya. Kalau misalnya ini bisa dilakukan ya, misalnya tiba-tiba merah dan lain-lain, ya mungkin itu kasus krisis lainnya. Ya harus berubah juga. Tapi tentunya aku bilang paling important itu ya tetap harus punya backup online ya. Pokoknya kita harus siap siaga gitu di mana orang nggak bisa masuk, nggak enak badan, nggak boleh dipaksa masuk, membahayakan yang lain. Jadi kita juga harus bisa juggling between the urgent and important ya, karena skala prioritas itu menjadi sangat penting sekarang. Mana yang urgent dan important, yang urgent nggak important, important and not urgent ya. Jadi itu jadi salah satu agility ya, ketangkasan seorang pemimpin di institusi pendidikan, harus lugas juga, harus tegas juga begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Risa untuk menjawab pertanyaan Mas Billy. Sekarang dari Sandres ya. Sandres, kalau kuliah online menurut Ibu untuk institusi pendidikan yang berkelas pasti berhasil. Namun dalam institusi yang masih merintis pasti akan tidak efektif karena pada kenyataannya banyak kampus. Ya, monggo silakan. Yang dosen mahasiswanya jarang hadir tanpa kontrol. Apalagi untuk mahasiswanya berdasarkan subjektivitas. Aturan penilaian ada tapi yakin belum banyak yang menjalankan. Waduh, curhat nih. Habis itu kita ke Fauzan. Silakan kita ke Mas Andres dulu, Mbak Risa. Wah, Mas Andres, ini bisa juga kita sharing nih, Mas Alvan, gimana nih di kampus. Menurut aku memang ini salah satu yang harus dimonitor ya, gimana caranya kalau ngeliat itu dosen fair apa enggak. Nggak harus online lah, offline pun menurut aku juga sama. Gimana caranya kita secara berkala itu mengevaluasi kelas-kelas, kurikulum, dan juga dosen-dosen kita ya. Jadi ini pertanyaannya lebih ke pendapat kali ya, pendapat melihat ini. Pendapatnya itu curhat ini curcol. Jadi menurut aku curhat.
Mas Hendra itu aja apa coba didiskusikan dengan dosennya kalau misalnya merasa tidak fair karena menurut aku kadang-kadang mahasiswa juga nggak sebegitu terbukanya ke dosen mungkin takut gitu ya tapi at least kalau memang merasa tidak fair itu coba didiskusikan sama dosennya juga mungkin ada jalan di sana atau mungkin Oke. didiskusikan sama wakil rektor tiganya ini kepada Tiganya. bagian Kita, Pak. kehati-hatiannya mungkin. Iya, 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 iya. Nanti saya menanggapi ini. Ini ada pertanyaan bagus dari Fauzan nih. Fauzan ini people development spesialisnya Tokopedia, Mbak. Kebetulan saya kenal ya, jadi memang dealing with people gitu. Nah, hi Sir and Barisa mau tanya nih how to divine. Nah, hal apa yang kita mau pelajari dan dalami dan itu bisa rasional kalau industrinya lagi sangat membutuhkan skill set knowledge X or Y gitu. Mungkin gini kali ya, pertanyaannya lebih ke kompetensi seperti apa yang memang long last begitu di industri yang memang base-nya tuh based on skill set knowledge gitu. Silakan Mbak Risa. Skill set knowledge ya. Oh, ini nih ada lanjutannya, Kayaknya, maaf Mbak. iya, kayaknya ada lanjutannya. Apa yang kita pentingkan dulu ya? Learningnya dulu atau kebutuhan atas pengetahuan tersebut? Oh, jadi teorinya dulu atau mungkin we follow the market needs gitu ya? Oke. Iya, kayaknya bener gitu. Kalau menurut aku, kita ini sekarang sudah di era di mana kita itu don't have that luxury untuk mempunyai kayak belajar teori yang super banyak tanpa kayak being attached to reality. Gitu menurut aku juga salah gitu. Kayak nggak bisa seperti itu gitu. Jadi menurut aku tetap harus mau belajar apapun itu ngelihat apakah apa sih yang berkembang sekarang di market gitu. Apa nanti yang dipelajarin itu bisa berguna apa enggak ya. Tentunya kalau interestnya itu sesuatu yang bukan teknologi ya, kita mungkin tadi diomongin Tokopedia, aku merasa kayak wah sangat teknologi. Kalau misalnya itu not very digital, ya mungkin boleh untuk ngikutin interestnya. Tapi untuk keadaan sekarang, menurut aku penting banget sih untuk ngeliat apa sih yang terjadi itu sekarang gimana gitu. Apa yang kita learning itu kedepannya berguna apa enggak? Apakah cuma untuk hobi? Kalau untuk hobi ya nggak apa-apa. Balik lagi tujuannya ini gimana nih Mas Fauzan? Apa untuk hobi atau untuk kerja? Ataukah untuk misalnya membantu apa ada goal lain gitu? Kalau ada goal lain ya tentunya tetap harus melihat berguna apa enggak. Jadi dimixkan menurut aku ya. Nggak boleh tutup mata sama kebutuhan. Setuju banget. Nah, kalau saya melengkapi misalnya sama Bu Rektor nih, sama Mbak Risa ya, dalam artian di konteks zaman yang semakin sebenarnya sangat eksponensial ya, cepat sekali begitu. Yang pertama harus diprioritaskan adalah growth mindset. Jadi mindset kita tuh harus bilang bahwa apapun yang terjadi, Fauzan harus menjadi individu pembelajar. Apapun itu begitu. Karena kalau udah ada di domain growth mindset, itu akan ngikutin skill set yang lain. Kayak misalnya saya lagi mau belajar coding Mbak Risa, karena walaupun saya nggak ngerti IT, tapi saya mau maksain diri saya untuk belajar coding gitu. Karena saya tahu ini menjadi kebutuhan masa depan. Ya kan, walaupun kita orang komunikasi, tapi nggak ada salahnya juga belajar itu karena itu yang dibutuhkan. Misalkan augmented reality, virtual reality, IoT, dan lain-lain. Nah, jadi semoga menjawab ya Fauzan. Dan dari Fatimah. Aku tiba-tiba ingat sebelum kita masuk ke Fatimah, kayak ada temenku juga yang aku tahu, aku kenal seseorang yang kayak dia ini pindah major 3 kali, jadi pindah prodi 3 kali sampai S1. Nah itu juga menurut aku ya jangan sampai seperti itu gitu. Kalau bisa kayak waktu di sana, waktu di US ya berarti ya Mbak? Waktu di California? Waktu di US. Oke. Wah, after I tried this kok kayaknya nggak cocok. Terus pindah 3 kali. Menurut aku ya jangan sampai seperti itu gitu. Cuma within your major pun kan aku ngerasa kamu pasti bisa ngelihat kayak kebutuhannya itu sebenarnya apa gitu. What is the needs-nya gitu ya. Baik. Nah, Fatimah nih, Mbak Rektor nih. Setelah kuliah 4 tahun berasa nggak punya skill, Pak.
Apa yang salah dengan sistem pendidikan kita? Wow, curhat semua isinya. Kenapa sistem pendidikan di perguruan tinggi tidak mencipta? Waduh. Nah, ini menarik nih. Ini pertanyaan Apa dari yang tadi salah yang nih kita Bapak Ibu? tunggu-tunggu. Waduh, Yes. ini Gimana? mungkin Bu Bapak Rektor dulu dulu. Pak, Bapak yang jawab, aku gantian. Ini Pak duluan. Oh, Pak dulu ya, bisa aja nih Bu Rektor. Kita bermain lempar-lempar bola. Tapi nggak apa-apa. Saya coba untuk jawab dulu ya, Fatimah. Ya, ini masalah yang dihadapi oleh late generation ya, working millennials. Banyak yang merasa berkuliah, lalu ketika lulus tidak siap begitu. Nah, siap ini sebenarnya abstrak. Siap dalam hal apa? Mental, skill set, soft skill, atau hard skill. Nah, kalau buat saya pikir kampus sudah memberikan menu hard skill yang bagus, yang memang sudah tersistemik, yang tersistem. Menu hard skill lah gitu ya. You name it, mau apapun itu hard skill. Nah, merasa tidak siap karena mungkin selama perjalanan berkuliah lupa untuk mengimbangi hard skill dengan soft skill tersebut. Nah, soft skill itu apa sih? Kemampuan untuk berjejaring, menambah teman, kemampuan untuk berorganisasi, leadership, negotiation, lalu kita bicara critical thinking, ya 4C lah itu tadi lah, ya 21st century skill. Nah, sehingga ketika lulus itu merasa tidak punya apa-apa, karena itu tadi, produk bagus, tapi kita nggak tahu mau menjual produk ini kemana. Kita kan selalu memposisikan diri sebagai produk, kan? Manusia itu kan sebuah produk. That's why we have to create our personal branding. Nah, ketika kamu sudah dikenal bisa apa, ya kan, skillnya apa, segala macam, kamu akan dicari, bukan kamu yang mencari. Nah, ini yang harus dipahami oleh generasi muda saat ini yang sekarang sedang berkuliah. Harus membentuk personal branding dari kuliah, bukan nanti habis lulus baru create personal branding. Nah, makanya for me, personal branding itu untuk siapa saja, bukan untuk influencer, bukan untuk artis, bukan untuk yang mau maju politik, but it's for everyone. Nah, jadi buat saya, ini situasional sih pertanyaan kamu. Ada yang memang siap-siap aja, ada yang memang belum siap. Kalau menyalahkan 100% ke sistem pendidikannya, kalau menurut saya nggak juga begitu. Karena sistem pendidikan itu kan sebuah sistem yang memang ujung-ujungnya ada di kita sebagai produk pendidikan itu seperti apa yang ngejalaninnya. Nah, tapi memang sekarang stimulus dari pendidikan saat ini pendekatannya berbeda gitu. Nah, stimulusnya adalah student oriented, makanya ada konsep Merdeka Belajar yang dimana memberikan ruang kebebasan buat anak muda sekarang berkreasi, berkarya sesuai dengan passionnya masing-masing. Jadi ibarat ibarat kayak sebenarnya kayak master chef gitu, Mbak Risa. Dapurnya disediakan, ya, dapurnya disediakan, bahan makannya sudah banyak, ya, lalu dikasih tugas, disuruh bikin makanan yang memang bisa masuk ke lidah masyarakat. Nah, lidah itu needs gitu. Kalau saya menganalogikan seperti itu. Nah, proses memasak, membuat menu, belanja bahan, ini proses yang diramu dalam konsep Merdeka Belajar. Dan ini sebenarnya sangat relevan dengan kondisi sekarang. Kenapa? Karena anak muda sekarang nggak mau dikekang. Maunya belajar sendiri. Iya. Nah, sekarang monggo, Bu Rektor, ditanggepin. Dari saya udah. Kalau nggak saya, Silakan. Mas Alvan ini itu ya apa namanya lumayan optimis. Menurut aku kadang-kadang hard skill pun itu kadang-kadang nggak siap gitu. Saya mungkin LSPR gitu. LSPR skillnya itu keren, practical skills-nya keren gitu ya. Dan makanya aku ngeliat kemarin waktu mampir ke kampusnya ngeliat ada broadcasting room dan lain-lain, dan aku ngerasa itu hard skill-nya pakai. Tapi menurut aku mungkin ini lebih ke teori-teori nih. Kalau yang full kayak fokus ke teori itu kadang-kadang skills-nya sendiri juga perlu diasah. Jadi sebenarnya itu sih yang aku tadi kayak gimana caranya juga kepingin mendekatkan apa yang diajarkan di kampus itu dengan apa yang terjadi di dunia kerja gitu. Makanya tadi going back itu aku kepingin banget kalau misalnya ada praktisi yang bisa ngajar part time pun itu untuk bener-bener kita mendapatkan pembelajaran yang sekarang itu dipakai di lapangan itu gimana gitu. Dengan tips and tricksnya gitu. Dan bener banget kalau misalnya tadi Mas Taufan bilang ya, kita ini 21st century skills-nya gimana gitu kan ya. Nah, yang aku bilang lebih penting lagi itu untuk mempelajari gimana caranya untuk belajar.
Kayak sometimes kita itu kayak ngerasa udah di fit in. Oh iya dosen ngajarin kita gitu ya. Kayak oh kita learningnya diomongin, di lecturein. Tapi kayak for us kalau misalnya kita lagi di dunia kerja itu mau nggak mau kita harus bisa secara mandiri untuk mau belajar gitu. And that Iya. kind of learning yang aku bilang kayak perlu gitu. Kayak Hmm. how you learn how to learn gitu. Dan pentingnya itu menurut aku itu Pedagogi juga. ya, pedagoginya. Iya, dan kayak even the interest, kayak, oh kalau misalnya the Hmm. interest of kamu tuh harus bisa, harus mau untuk terus belajar. Even kamu nggak ada lecturer pun ya, try untuk lebih proaktif, nyariin mentor lah, belajar sendiri lah, nyari-nyari lah. Yang menurut aku tuh sebenarnya cocok dengan apa namanya sifatnya milenial yang tadi kita bilang itu, Mas Alvan. Yang Exactly, betul. Survival of the ingin belajar fittest sendiri. ya, luar biasa. Ujung-ujungnya yang dia yang bertahan dia yang kuat dan dia yang konsisten begitu. Nah, Hmm. Mbak, saya pengen tahu nih sekarang kembali ke personalnya Mbak Risa ya, karena memang saya juga pengen mengenal Mbak Risa ini sebagai kawan dan sebagai teman juga gitu, biar dapat inspirasi. Ya. Nah, values apa Mbak yang didapat dari orang tua dan jadi pegangan hidup dalam berkarir begitu? Karena ini mohon izin kan saya setiap ngajak tamu untuk ngobrol di Golden Hour tuh saya selalu kepoin, selalu searching gitu. Nah, terus saya ketemu nih, ini mohon izin nih, ada quotes dari orang tuanya Mbak Risa, Pak Tanadi Santoso, bilang seperti ini, hidup adalah perjalanan yang ditaburi mimpi, diisi keberanian, dan dinyatakan dalam tindakan. Tidak. Nah, values apa sih yang diajarkan gitu? Atau Yang diajarkan. yang diinternalisasi hingga akhirnya Mbak Risa bisa S2 di Harvard, lalu sekarang dipercaya sebagai rektor dan lain-lain dan lain-lain. Kalau menurut aku sih, apa yang aku inget banget itu kayak gimana untuk be responsible gitu ya. Mungkin itu ya. Kalau Hmm. misalnya kamu Hmm. mau take on something, ya you have to be responsible about it gitu loh. Kalau misalnya enggak, ya it's better for you to say it up front. Kalau misalnya kamu mah nggak bisa, oh I'm Oh, sorry. baik. Kayak emang ini Hmm. kita Hmm. nggak Hmm. bisa. Tapi Hmm. menurut aku kayak itu sesuatu yang aku rasa penting banget. It's better for you untuk kayak uh, say it apa adanya dengan tentunya mengusahakan sebaik mungkin biar hasilnya tuh bagus. Dan menurut Hmm. aku itu yang Iya. uh, all this time itu aku ngerasa kayak itu penting dan itu aku lakukan. Kalau memang aku diajarin kerja sama dan aku ngerasa nggak bisa, ya nggak bisa Ya gitu. Kayak I udah, will say bilang aja no. enggak gitu ya. Hmm. Daripada nanti dua-dua kecewa di tengah gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi ada soalnya ngomong aku bacain Billy katanya ada peluang terbuka kerjasama, ada kok peluangnya. Tadi cuman example. Oh, Kalau mau ada berarti boleh kolaborasi ada, ya. boleh boleh. Nah, ini Ya kayak mau kolaborasi. dari Firjatullah ya. Tadi udah dijawab ya Mas ya, ada peluang kolaborasi. Mau tanya gimana tips untuk bagi pekerja BUMN yang mau kuliah, ada saran nggak kuliahnya? Oh, mungkin kelas karyawan atau mungkin kelas online yang untuk Mm-mm. karyawan segala macam. Silakan Mbak Risa. Iya, di kampus kita ada sih untuk kelas karyawan, jadi ada kelas malam kalau misalnya mau sambil kuliah kerja terus kuliah di malam hari. Tapi juga ada beberapa mahasiswa kita yang mereka itu ngambil kelas biasa, jadi kelas reguler, tetapi Mhm. mereka tetap kerja gitu. Jadi tetap part time. Itu Oh, nyesuaiin. Jadi ada, I'm pretty sure ada banyak kampus-kampus yang juga provide itu tergantung nih. Ini siapa Mbak? Ini Mbak ini. Mbak iya Mbak. Firjatullah Oh, asal maunya Aceh, asal Aceh. oh asal Aceh. Di Aceh gimana gitu. Pasti ada. Kalau mau kalau misalnya nggak ketemu di Aceh ke Malang juga boleh. Kita ada Oh, kelas dia Malang. kalau nggak ketemu Jadi di sambil Aceh ke kerja. Malang juga boleh. Diundang Iya. ke Malang. Baik. Nah, ini kita nggak kerasa kalau ngobrol di Golden Hour tiba-tiba itu udah hampir Sejam. sejam aja. Ini 10 menit terakhir saya mau ngobrol tentang mimpi besarnya Mbak Risa untuk pendidikan Indonesia. Mbak Risa kan mungkin dari usia tuh ya puji Tuhan lah. Ya maksudnya alhamdulillah juga walaupun masih muda sudah diberikan kepercayaan dan amanah untuk memimpin institusi pendidikan begitu. Lalu apa yang menjadi mimpi-mimpi ke depan itu dengan Institut Asia Malang dan your personal goals gitu.
Ini kita berbagi inspirasi ya Mbak ya, karena banyak yang dengerin juga nanti. Silakan Mbak. Kalau mimpinya ya sebelum anak-anak lulus kuliah semuanya udah dapat kerja. Nah, itu mimpinya. Ah, baik. Sebelum Nggak mau kuliah anak-anak sudah. Iya. Jadi kalau misalnya bisa udah before lulus graduation ceremony kayak wisudaan udah semuanya udah punya kuliah. Wah, itu paling keren. Udah punya kuliah, sudah punya pekerjaan. Atau Sudah punya mungkin buat pekerjaan. sendiri. Pasti keren. Kalau Terus personalnya, pertanyaan keduanya personal. your Pertanyaannya personal goals personal goals untuk saya atau untuk institut? Untuk saya. untuk pribadi. Kalau untuk pribadi, goal saya mungkin ngambil S3. Saya belum S3, by the way. Mungkin Mas Alvan ada S3. Ambil, Mbak, ini di Oxford lagi buka online. Kemarin saya ngobrol sama Billy Mambrasar kan. Billy aja dia S3-nya di-convert ke online dan memang kayak those Ivy Leagues lagi buka online. Ayo daftar. Nah itu jadi ceritanya ini very funny. Kemarin aku ngeliatin dan itu aku ngeliatin Oxford loh, kayak itu sungguh lucu. Tapi aku kayak ya udahlah mumpung udah ngomong Oxford kita ngomong. Tapi kan ini misalnya nggak keterima, jadi kan nggak tahu. Ya. Siapa tahu. Tapi Amin. diamini ya bisa S3. Amin. Harus Mbak, kita support S3, Mbak. Iya, yang part time kayaknya. Jadi bisa sambil Iya, by research. Iya, bener banget. Saya aja kemarin part time Mbak Risa. Saya kemarin di USM kan part time. Ngambilnya saya di University Science Malaysia ngambil PhD by research. Itu part time. Jadi ketemunya dengan profesor ya adalah waktu-waktu tertentu gitu. Nah, memang tantangannya adalah di self time management sih. Itu yang menjadi challenge begitu. Nah, jadi kita support ya teman-teman ya, Mbak Risa ngambil S3 ya. Semangat, Mbak. Iya. Tapi ini adalah aku seneng banget. Nah, mungkin aja teman-teman juga tertarik untuk jadi guru atau jadi dosen. Jadi dosen sih. Aku ngerasa di dosen ini komunitas yang super menyupport sekolah sambil kerja. Iya nggak sih? Kayak iya, betul. Lain itu nggak selalu loh. Dan kalau aku ngomong mau S3, pokoknya itu dosen pasti mereka support. Oh iya, S3. Meskipun kayak pasti pekerjaan saya kayak akhirnya harus didelegasikan ke orang lain gitu ya. Iya, betul. Karena ekosistemnya sangat suportif dan taking the next level become PhD, ya kan itu sebenarnya credit point untuk institusi. Institut, ya kan? Untuk institut. Nah, jadi itu investasi gitu. Makanya Bu Rektor, ayo kuliah, nanti kita support. Nah, kalaupun kuliah, emang rencana mau ngambil apa, Mbak? S3-nya pendidikan lagi rencananya? Iya sih kayaknya. Kalau saya baca-baca, ya, biar linear ya. Iya, yang di UK itu kebanyakan either udah linear atau you need to take masters lagi. Kayaknya ya, kalau saya kemarin. Jadi itulah nanti kita lihat deh bagaimana kalau sudah benar-benar. Kita sharing aja, kasih saya linknya nih, Mas Alvan. Sure. Pasti Mbak. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhirnya adalah, bukan pertanyaan terakhir, ini statement namanya golden message. Golden message. Tapi sebentar. Ada satu pertanyaan yang saya lupa tanya, dan ini pertanyaan pamungkas juga. Pertanyaannya gini, sederhana, Mbak. Indonesia ini, kalau menurut saya, narasi masa depannya belum tertulis jelas. Amerika punya American Dreams. China, India, those big countries has their own slogans dan apa yang mau dicapai ke masa depan, dan anak mudanya itu punya pegangan gitu. Nah, Indonesia apa gitu. Nah, jadi kalau kita diskusi nih, kira-kira kalau Mbak Risa berimajinasi put imagination Indonesia tuh what's look like 15-20 years ahead, negara yang seperti apa sih begitu. Soalnya kalau bicara konsep tourism, itu kan punyanya tourism ya, Wonderful Indonesia, Persona Indonesia, it's belong to the tourism. Tapi what makes identity Indonesian identity to be known for as a nation itu apa? Nation branding lah. Itu tadi saya susah banget nyari kata nation branding. Apa sih? Nation branding ya? Waduh, saya ini dulu waktu di KSP ceritanya dari riset gede tentang cocok. nation branding.
Cocok. Jadi kita ngeliat persepsinya orang, tapi yang ini kita ngeliat tentang persepsinya orang mengenai Indonesia. Orang Indo sama Hmm. orang luar Hmm. gimana ngeliat itu. Ya, itu gimana? Gimana, waduh panjang. Episode-nya panjang. Singkat lah, singkat. Kayak aku ngerasa Indonesia ini, wah ini kok kita jadi ngomongnya detail ya, ya tapi balik lagi yang pasti aku kepingin kalau 20-30 tahun lagi itu yang pasti regulation-nya itu kayak lebih apa ya, lebih konsisten. Itu sih kayaknya aku ngerasa yang bisa memajukan Indonesia ya dengan regulation yang nggak terlalu berubah-ubah. Tapi kayak Regulation. regulationnya untuk merubah tidak berubah-ubah. Kalau misalnya kita ngomongin gimana caranya memajukan negara gitu ya, itu kan biasanya ada 4 nih. Van. Satu tuh pendidikan, infrastruktur yang menurut aku udah oke. Terus apa healthcare, sama satu tuh biasanya hukum dan HAM lah. Dan aku ngerasa regulation itu somewhat jadi masuk di hukumnya gitu. Kalau misalnya kita bisa make it kayak jelas and transparan, menurut aku ini pastilah orang-orang berbisnis juga pasti jauh lebih mudah untuk kita mau mengembangkan sesuatu itu jauh lebih ngerti pakemnya gimana gitu ya. Dan itu mungkin kayak kalau 20 tahun lagi ke depan aku kepinginnya Indonesia itu udah jadi kayak negara yang kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu tuh jelas gitu. Kayak orang luar pun misalnya kesini tuh melihatnya oh Indonesia kayak bukan developing countries lagi gitu. Yaitu dengan infrastruktur yang terjalin satu sama lain ya. Maksudnya masa kita ini mau pergi ke Indonesia sendiri, kita misalnya mau pergi ke kepulauan lain, ke pulau misalnya Sulawesi, itu dari Jawa itu lebih mahal daripada kalau kita mau ke Singapura. Kayak gitu-gitu loh. Ya. Yang menurut saya regulasi. Ini di ranahnya policy berarti ya, di policy making ya, di ranah pengambilan kebijakan publik ya. Iya, kayaknya eksekusinya, kayak kebijakannya mungkin oke, tapi eksekusi dari kebijakan publik tersebut. Baik. Nah di sini ada Mas Zaki ini penulis buku-buku Desa Butuh Lo. Nih Mas Zaki ini dokter bidang hukum di BINUS, Mbak. Jadi akademisi dan praktisi juga nih Mas Reza Zaki. Nah Mbak Risa sekarang pesan penutup golden message. Wah, golden message seorang Bu Rektor Bu Risa Mbak Risa Santoso untuk anak muda Indonesia dan topik hari ini kepemimpinan dan masa depan institusi pendidikan. Silakan 2 menit Mbak. Oke, kalau misalnya aku bilang teman-teman yang semua ngeliatin ini, kalau sempat ngeliatin ini, kita tuh jangan putus asa di keadaan apapun gitu ya. Misalnya kita capek, semuanya sekarang lewat online gitu ya. Jadi aku rasa we should not kayak stop untuk mau belajar ataupun kita ini mau mencoba hal baru. Karena sebenarnya peluang itu banyak banget dan kita cuma harus bisa terbuka kepada itu. Jadi yang pasti untuk keep learning dan terus itu untuk mencoba hal-hal yang baru. Itu sih dari saya. Itu tuh 2 pesan pamungkas, keep learning dan mencoba hal-hal baru. Nah, Mbak Risa, saya pribadi mengucapkan thank you so much ya for your time. Ini mudah-mudahan diskusi kita pada siang hari ini bermanfaat juga untuk teman-teman yang mendengarkan. Dan saya berharap suatu saat kita bisa berjumpa tatap muka, bersilaturahmi. Nanti kalau saya ada waktu, saya silaturahmi ke Malang, izin silaturahmi sama Bu Rektor. Kita juga mungkin bisa studi banding dan lain-lain begitu. Dan ditunggu juga kalau ke Jakarta, kita bisa silaturahmi juga Mbak Risa. Salam untuk kawan-kawan di Institut Asia Malang, untuk keluarga. Dan kita doakan ya Bu Rektor ini bisa lancar ngambil doktoralnya. Dan sukses memimpin institusi pendidikan di Malang. Terima kasih, Mbak Risa. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk saya? Satu, dua. Saya sih thank you banget untuk udah diundang di sini ya. Nanti kita gantian sharing. Nanti Mas Taufan yang saya undang ke Institut Asia. Ya, jadi kita siap. Menunggu undangan, ganti-gantian. Oke, Mbak Risa, thank you so much ya Mbak. Stay health dan jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. God bless. Thank you Mbak. Bye. Thank you. God bless. Thank you, Mbak.